Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Wijaya Lisahar dari kelas 5B dengan NPM 1935 10731. Di sini saya baru saja menyelesaikan tugas dari dosen pengampu Pak Dosen M. Rizky Fadilah yang berjudul tugas 6 React Native. Pertama, kita masuk dengan materi styling basic React Native. Dengan React Native, kita bisa menata aplikasi menggunakan JavaScript. Semua komponen inti menerima prop bernama style. Nama-nama dan gaya nilai-nilai biasanya sesuai dengan cara CSS bekerja di web. Tetapi namanya ditulis menggunakan camel casing, misalnya background color, bukan background strip color. Lalu, terdapat 3 pilihan dalam membuat aplikasi. Pertama, inline, yaitu membuat style di dalam komponen yang dapat dijadikan props. Yang kedua, embed, yaitu membuat style di dalam file yang sama. Yang ketiga, external, membuat style di dalam file yang berbeda. Lalu masuk ke materi kedua, yaitu Flexbox React Native. Flexible box biasa disebut dengan Flexbox, merupakan mode layout yang ada di React Native dan digunakan untuk mengatur elemen di suatu halaman web. Flexbox akan mengatur ukuran dari elemen anaknya secara otomatis dan mampu beradaptasi dengan ukuran kontainernya. Terdapat 4 properti yang ada di Flexbox. Pertama, Flex Direction, yang kedua, Justify Content, yang ketiga, Alert Themes, yang keempat, Flex Wrap. Lalu ada flex direction raw atau column, yaitu flex direction yang memiliki 2 value, yakni raw dan column, dengan column sebagai nilai defaultnya. Jika kita memilih raw, yang berarti baris arah sumbu utama. 4 kotak yang akan kita buat disusun secara horizontal, sedangkan untuk kolom disusun secara vertikal. Kita masuk ke justify content, yaitu digunakan untuk mensejajarkan item di antara flexbox agar kontainer dari flexbox tersebut bisa mendistribusikan ruang kosong yang tersisa ketika item flex dalam suatu baris tersebut tidak fleksibel, atau meskipun fleksibel tapi sudah mencapai batas ukuran maksimum. Justify content juga memiliki opsi antara lain flex strip start, flex strip end, center, space strip around, dan space strip between. Anggaplah kita menggunakan row pada flex direction-nya, maka properti justify content akan membenarkan posisi child atau kotak berdasarkan main axis-nya atau sumbu porosnya. Lalu kita masuk ke materi alert items, yaitu ini hampir sama dengan mengimplementasikannya dengan justify content. Namun, ada beberapa hal yang dapat membedakan. Misalnya, justify content akan menentukan tata letak komponen sesuai dengan orientasi dari flex direction. Namun, alert items akan menentukan tata letak komponen dengan berdasar pada orientasi kedua flex direction, flex strip start, yang berarti posisi komponen akan berada di awal. Lalu, ada juga materi yang berjudul flex wrap. Sebagai contoh, jika kita memiliki banyak kotak dan tidak menggunakan flex wrap, maka outputnya akan menampilkan kotak-kotak tersebut hingga melebihi layar. Sedangkan flex wrap, secara otomatis kotak-kotak tersebut akan disusun dengan rapi sesuai dengan ukuran layar. Yang ketiga, ada position React Native, yaitu merupakan properti yang digunakan untuk menentukan sifat posisi atau suatu elemen di suatu dokumen. Sifat di sini dalam artian elemen bisa berubah, tetap, dan lain-lain. Nilai dari properti bisa berbentuk statik, relatif, absolute, ataupun fixed. Lalu, ada 2 jenis position dalam flexbox, yaitu relatif absolute, yaitu relatif yang mengikuti luasan komponen yang sebelumnya sedang absolute mengikuti sudut dari parent, container, atau flexbox utamanya. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya presentasikan dalam materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.